Hai dear, thank you udah klik video ini. Kali ini Nona bakal cerita tentang kisah sadis dari seorang badut penghibur yang ternyata hanya sebagai kamuflase untuk menutupi kelainan seksual dan pembunuhan yang ia lakukan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Nama John Wayne Gacy atau dijuluki si badut pembunuh sangat terkenal di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Karena ia membunuh remaja laki-laki tanpa ampun. Bahkan lelaki kelahiran 1942 ini tega menghabisi nyawa anak remaja sebanyak 33 orang hanya untuk memuaskan nafsunya. Sadis banget gak sih? Dan lebih mengerikannya lagi, Gacy ini selalu menghabisi para korbannya dengan berpura-pura sebagai badut atau penghibur anak-anak remaja. Nah, cara ini tuh ia lakukan untuk mengelabui setiap korbannya yang telah ditargetkan olehnya. Dan anehnya lagi, Gacy ini hanya selalu menargetkan laki-laki, bukan perempuan. Lebih serem dari badut it nggak sih? Gacy adalah anak dari John Stanley Gacy dan Marion Robinson. Ia ini lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago, Illinois. Nah, semasa kecilnya ini, Gacy selalu mendapatkan kekerasan verbal dan fisik. Ayah dan ibunya ini dilaporkan sering banget melakukan hal tersebut kepada Gacy. Bahkan sejak usia 4 tahun, Gacy ini sudah akrab mendengar dengan kata-kata tidak pantas yang membuat mentalnya hancur. Jadi bayangin kayak 4 tahun itu kan masa emasnya anak-anak ya masih. Dan dia baru mengenal mungkin beberapa kata gitu ya, tapi dia sudah mendapatkan kata-kata yang tidak pantas. Apalagi keseharian Gacy-nya ini disebut tuh dia berperilaku rada kemayu gitu. Jadi ya, Gacy ini kan cowok, tapi terlihat kayak keperempuanan gitu kan. Nah, ini yang membuat ayah dan ibunya ini kerap makin menghardik dia gitu, hingga melakukan kekerasan setiap harinya. Jadi mungkin bukannya diajarin gitu ya, menjadi sosok laki-laki yang baik itu seperti apa, tapi ya mengajarkannya ini dengan kekerasan dari mulai dia kecil. Nah, tak ayal hukuman-hukuman berat pun menjadi makanan sehari-hari untuk John Wayne Gacy kecil. Di 3 tahun kemudian, atau saat ia berusia 7 tahun, perlakuan orang tuanya Gacy ini juga tak kunjung berhenti dan membaik. Bahkan Gacy juga mengalami kekerasan verbal hingga fisik dari teman-temannya di sekolah. Jadi nggak cuma di rumah ya, dia tuh mendapatkan kekerasan verbal dan fisik, tapi di sekolahnya juga, dan itu masih kecil banget gitu, dan dari kecil dia mendapatkan kekerasan itu. Lalu ditambah lagi perilakunya yang kemayu ini membuat Gacy menjadi sasaran empuk korban bullying buat teman-temannya ini gitu. Dan lebih pahitnya lagi, usai mengalami kekerasan di sekolah, Gacy malah tidak mendapat perlindungan atau pembelaan dari kedua orang tuanya. Ya gimana mau dapat perlindungan ya, karena kita tahu orang tuanya aja yang memperkenalkan dia dari kecil gitu ya, cara berlaku yang kasar. Nah, pasalnya Gacy ini pada saat itu merupakan anak yang kemayu dan terbilang secara nilai akademis pun nggak baik. Jadi bisa mungkin dibilang bodoh gitu ya. Nah, hal inilah yang membuat sang ayah dan ibunya ya lalu melakukan kekerasan lagi ke Gacy gitu ya. Jadi emang sudah dikasarin, ya gimana dikasarin, lalu dia pasti nggak ada yang ngajarin dong. Ya setelah itu jadi bodoh dan ya dikasarin lagi gitu. Ditambah lagi, Gacy juga disebut takut memberitahukan ke orang tuanya tentang hal apa yang dia alami di sekolahnya. Mungkin dia pikir ya nggak ada apa-apa, dia aja udah diomelin, udah dimarahin, udah dikasarin gitu ya di rumah. Apalagi kalau dia ngadu, ya adanya mungkin kayak dia makin dicaci maki gitu ya sama kedua orang tuanya. Dan tak cukup sampai di situ, Gacy juga mengalami hal pahit nih mengenai kesehatannya. Dia udah bodoh, dikasarin, dibully, dan dia masih kecil banget, dan dia pun sakit ternyata. Sakit apa? Nah, dokter ini memvonis si Gacy ini mengidap ada penyakit jantung gitu ya. Nah, ia menderita penyakit tersebut saat berusia 11 tahun, jadi bayangin aja.
Kayak di masa-masanya dia masih SD yang harusnya dia bahagia gitu ya, dapat kebahagiaan di rumah, punya teman-teman banyak. Di sini tuh cobaan hidupnya tuh udah banyak banget gitu ya. Bahkan pada saat itu Gessie juga harus pulang balik dari rumah sakit selama 5 tahun untuk mengontrol kondisinya. Jadi dia bolak-balik rumah sakit gitu. Apalagi kesehatannya Gessie ini dilaporkan memburuk karena usianya yang masih terbilang muda gitu ya. Dia jadi nggak cukup kuat. Nah, setelah 5 tahun, Gessie pun tak lagi dirawat di rumah sakit usai sang ayah menyebut anaknya hanya pura-pura sakit. Jadi kasihan banget nggak sih? Dia udah sakit, terus ya harus bolak-balik ke rumah sakit dengan semua perlakuan buruk yang dia terima, dan ditambah lagi dia dikira pura-pura sakit gitu ya. Ya, seperti biasa, keseharian Gessie pun kembali mengalami kekerasan dari kedua orang tuanya. Jadi meski masih mengidap penyakit jantung, ayah dan ibunya Gessie ini tetap nggak peduli dan tetap melakukan hal-hal keji terhadap Gessie ya. Usai mengalami penyiksaan, Gessie ini kembali ke rumah sakit dan dia didiagnosis lagi memiliki penyakit yang lain lagi, yaitu gumpalan darah di otaknya. Akibat kekerasan yang kerap dilakukan oleh orang tuanya. Jadi karena ya orang tuanya ini kan melakukan tindakan yang tidak hanya verbal ya, tetapi juga secara fisik. Jadi yang melukai fisiknya Gessie juga gitu. Meski begitu, orang tuanya Gessie ini tetap nggak mau merawat anak mereka tersebut. Jadi kayak udah bodoh, pemayu, sakit-sakitan, dan jadi orang tuanya ini ya emang jahat gitu ya. Bahkan Gessie ini juga diputus dari sekolahnya karena dinilai hanya membuat orang tuanya pusing. Ditambah ya Gessie itu ya seperti yang tadi diceritakan ya, tergolong anak yang kurang cerdas atau sulit menangkap pelajaran. 7 tahun kemudian saat Gessie ini berusia 18 tahun, Gessie ini mengalami hal yang tidak pernah ia rasakan. Ia mendapat perhatian positif dari lingkungan pertemanannya. Jadi ini tiba-tiba dia bergabung gitu ya di kelompok yang bernama kelompok Demokrat. Meski begitu, orang tuanya terkhusus sang ayah malah terus menyiksa Gessie. Tak ayal, Gessie ini memutuskan keluar dari rumah orang tuanya dan pindah ke Las Vegas, Nevada. Setelah pindah ke Las Vegas, Nevada, Gessie ini bekerja di rumah sakit di bagian pelayanan ambulans. Namun tak lama kemudian laki-laki kelahiran 17 Maret ini bekerja sebagai petugas kamar mayat. Lalu sendirian di kamar penuh mayat merupakan hal yang ya sering dialami Gessie ya, karena ya itu pekerjaannya dia. Dan pada suatu malam, saking lelahnya, Gessie ini tertidur di peti mayat laki-laki. Namun anehnya, Gessie ini tidak ketakutan. Nah, yang aneh di sini ia malah terangsang pada mayat tersebut gitu ya, mayat di peti tersebut. Bahkan Gessie ini memegang serta membelai bagian kelamin mayat itu gitu ya. Jadi kelakuannya ya udah ketahuan, mungkin bisa dibilang nekrofilia gitu ya, karena itu adalah kesukaan berhubungan seksual dengan mayat. Nah, anehnya meski mayat, ya ini jadi malah terangsang gitu ya. Nah, ini kelainan pertamanya dia. Meski begitu, Gessie ini akhirnya memutuskan kembali ke kampung halamannya di Chicago. Nah, bukan hanya di rumah orang tuanya, tapi dia malah menjalani pendidikan di Northwestern Business College. Nah, lalu di sini tuh ada suatu keanehan ya, yang biasanya Gessie ini terkenal bodoh gitu ya. Di sini tuh ia lulus dengan nilai yang memuaskan pada tahun 1963. Nah, nggak lama dari menganggur itu, akhirnya Gessie kemudian diterima kerja di perusahaan yang memproduksi sepatu bernama Nunn Bush Shoe dengan jabatan training manajemen gitu ya. Nah, jadi mungkin entah dia beneran bodoh atau enggak, ya nggak tahu ya. Mungkin juga dia bodoh tuh karena dia tertekan gitu. Orang tuanya ya cuma bisa maki-maki dia, kasar sama dia, teman-temannya juga jahatin dia ya. Siapa sih anak kecil yang nggak tertekan gitu ya dalam keadaan seperti itu. Nah, ini juga Nona meminta maaf dulu kalau misalnya ada salah sebut ya, baik itu nama orang ataupun tempat. Nah, tanpa menunggu lama, ia pun menduduki posisi strategis sebagai di training manajemen di Springfield, Illinois. Di kota ini, Gessie itu bertemu dengan perempuan bernama Marilyn Meyers. Nah, Gessie dan Marilyn ini, mereka berpacaran selama 9 bulan hingga akhirnya menikah pada 1964. Jadi di sini ya, si Gessie ini menikahi perempuan gitu ya.
setelah menduduki jabatan strategis, Gacy kemudian bergabung ke komunitas JC. Nah, di komunitas ini ia sangat dihargai hingga menempati posisi wakil presiden divisi Springfield JC. Nah, nggak sampai di situ, Gacy juga dijuluki sebagai orang yang paling berpengaruh di Illinois. Nah, jadi sekarang kayak kebalikan 180 derajat dari Gacy kecil ya. Dia dihormati, dia dijunjung gitu ya, dia dapat kepercayaan, posisinya juga bagus. Nah, ini emang berbeda banget gitu dari saat dia kecil. Di kala itu, Gacy ini sangat dihargai hingga dihormati oleh banyak orang. Dan apalagi dengan pekerjaan yang sangat bagus hingga dipercaya sebagai pemimpin wakil presiden gitu kan. Makanya kalau dibilang di awal si Gacy ini bodoh, mungkin ya enggak ya, mungkin karena dia tertekan aja gitu ya. Dari kecil dia tertekan, jadi ya dia nggak bisa apa-apa saat itu ketika dia udah keluar rumah, bebas dari orang tuanya, dan mungkin dia hidup dengan orang-orang yang nggak kenal dia sebelumnya gitu ya. Ya orang-orang itu memberikan kepercayaan dan ya dia bisa gitu. Dia tuh dijuluki sebagai orang sukses gitu ya pada kehidupan masa ini gitu. Nah, meskipun begitu, layaknya manusia biasa yang selalu merasa nggak pernah puas, karakter Gacy pun mulai berubah gitu ya, terkhusus ya ini, hawa nafsunya gitu ya. Awal-awal kan kita tahu dia emang aneh gitu ya, yang suka sama mayat gitu. Nah, di sini dia tuh tidak bisa mengontrol tabiatnya. Jadi ketika melihat remaja laki-laki tuh, hasratnya muncul gitu. Nah, meski sudah memiliki istri, kan padahal dia sudah menikah gitu ya, punya istri si Marilyn itu. Nah, namun hasrat melencengnya tersebut tak bisa dikendalikan oleh Gacy. Gacy kemudian pindah ke Waterloo di kota Iowa. Nah, di kota ini ia bergabung lagi di komunitas baru bernama Waterloo Jaycees. Nah, bahkan di komunitas tersebut ia kembali dipercaya menempati posisi yang mentereng, yakni wakil presiden luar biasa dan juga mendapat kursi di dewan direksi. Jadi ya sekarang kehidupannya Gacy udah berubah ya. Dia baru pindah aja langsung mendapati ya posisi yang nggak main-main gitu. Nah, orang tuanya Gacy, khususnya sang ayah ini, akhirnya mulai mengakui pencapaian yang dicapai sang anak. Akan tetapi, meski telah memiliki pekerjaan mentereng hingga menduduki posisi hebat di komunitas, sifat Gacy ini ya malah dia makin berani melenceng gitu ya. Sebab sisi gelapnya Gacy yang kerap menggunakan narkoba, terus main dengan wanita malam, dan akrab juga dengan dunia malam, ini makin membuatnya kehilangan kontrol diri. Dan ditambah juga, Gacy ini dikabarkan sering menyaksikan video porno. Di Waterloo ini, Gacy juga dipercaya menjalankan bisnis kuliner ayam goreng milik mertuanya, yakni restoran ayam goreng. Jadi ini milik orang tuanya si Marilyn ya. Nah, dia tuh juga menjalankan bisnis ini. Jadi, wah hebat banget deh Gacy sekarang ini ya. Di tempat itu, ia memanfaatkan remaja laki-laki ini untuk memuaskan hawa nafsunya. Anehnya, ia membuat tempat khusus di ruang bawah tanah yang dijadikan sebagai tempat memuaskan tabiatnya. Bagaimana sih cara Gacy ini mengelabui para korbannya? Jadi di sini ada dua cara Gacy mengelabui para korbannya. Yaitu yang pertama mencekoki, miras, dan menyediakan tayangan pornografi. Jadi emang nggak mudah bagi Gacy untuk menggoda para korbannya ya. Jadi nggak selalu mudah. Nah, cara pertama, dia ini akan mengajak korban-korbannya ini untuk minum minuman keras di ruang bawah tanah yang sebelumnya udah dia buat itu. Jadi dia ngajak anak-anak itu kayak, yuk kita ya minum-minum lah di ruang bawah tanah, di tempat yang kalian gak bakal ketahuan sama orang tua kalian gitu. Nanti aja, di sini ada Om Gacy gitu ya, yang akan menyediakan makanan, minuman, pokoknya kita pesta deh santai di ruang bawah tanah aku gitu ya, katanya Gacy. Nah, di sini juga dia menyediakan tayangan pornografi kepada korbannya itu. Jadi kayak remaja-remaja ini mungkin masih naif dan nggak ngerti apa-apa ya. Diajakin minum-minum, mengenal dunia yang berbeda gitu ya, menjadi lebih dewasa gitu. Nah, siapa sih mungkin yang tidak tergiur dan tertarik? Tetapi di situ Gacy akan memuaskan nafsu kejinya setelah para korbannya mabuk berat. Nah, yang
kedua ini bagaimana sih caranya si Gessi ini mengelabui gitu untuk mendapatkan korban-korbannya. Yang kedua ini dia yang serem. Dia akan menjadi badut. Selain mengelabui korbannya dengan menyediakan minuman dan tayangan porno, ternyata Gessi ini juga dikenal suka jadi badut gitu, alias dia tuh berpura-pura jadi penghibur anak-anak remaja, alias badut. Di sini tuh terkenal dia disebut Pogo si badut. Dengan itu Gessi ini sangat disukai para remaja laki-laki karena tingkahnya yang lucu. Jadi karena apa ya, dia sebagai badut lucu, terus ya kadang dia menyediakan sarana untuk bersenang-senang di ruang bawah tanahnya itu. Nah, bahkan Gessi juga kerap menghibur tetangga dan juga sering diundang di acara ulang tahun untuk menghibur. Jadi meskipun memiliki bisnis yang hebat dan jabatan yang mumpuni, namun tabiat Gessi ini sangat berbahaya, terutama di malam hari. Sebab hawa nafsunya Gessi ini dinilai tidak terkontrol hingga bisa membunuh para korban setelah menyodomi atau meruda paksa. Pada Maret 1968, aksi bejat Gessi ini mulai tercium publik usai memaksa seorang remaja bernama Donald Voorhees. Ini balik lagi ya, Nona nggak tahu bener gimana cara baca nama si Donald Voorhees ini. Nah, jadi mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Nah, Gessi ini, dia tuh memaksa remaja berusia 15 tahun itu untuk masuk ke ruang bawah tanahnya itu kan. Dan ia mencekokinya dengan minuman keras. Di tempat itu, Gessi ini ya melakukan ya hubungan gitu kan, antara pria dengan pria, sampai si Donald ini nggak berdaya gitu ya, udah mabuk ya, terus dilakukan hal ini gitu. Nah, akan tetapi aksi bejatnya Gessi ini akhirnya terbongkar. Usai Donald akhirnya melaporkan peristiwa itu ke polisi. Akhirnya ya si Gessi ini ditangkap aparat setempat. Tapi di sini tuh walaupun dia melakukan hal-hal yang kecil kayak gitu, Gessi ini tetap dikenal sebagai laki-laki, bukan laki-laki yang gagah, kekar gitu ya. Tapi dia tuh memang dikenal sebagai laki-laki yang pemulai, pemayu gitu ya. Nah, meski awalnya si Gessi ini membantah, enggak kok gitu. Aku nggak pernah melakukan hal-hal terkutuk itulah ya terhadap Donald ataupun anak-anak lainnya gitu. Tapi akhirnya karena dipaksa ngaku nggak gitu ya. Akhirnya Gessi ini akhirnya mengakui kalau dia telah menyodomi laki-laki 15 tahun tersebut, si Donald itu ya. Dan di pengadilan ini akhirnya Gessi divonis hukuman penjara selama 10 tahun. Nah, apakah emang benar dia jalaninya 10 tahun? Ternyata nggak gitu. Kenapa? Karena Gessi ini ternyata hanya mendekam di penjara selama 2 tahun saja. Nah, kenapa sih cuma 2 tahun gitu ya? Karena saat di penjara, dia nih dikabarkan berperilaku baik gitu ya. Itu menunjukkan kalau dia orang yang baik gitu. Dan dia mendapat remisi hingga pembebasan bersyarat pada Oktober 1971. Tapi selepas dari penjara, nah, istrinya Gessi ini, si Marilyn ini, akhirnya menggugat cerai si Gessi, si suaminya ini. Karena kenapa ya? Pastilah wanita mana yang gak malu dengan perilaku menyimpang si suaminya itu ya. Nah, tadi kan si Gessi ini balik ke kota Chicago itu ya. Setelah, ya pasti dia didepak lah ya dari tempatnya si Marilyn ini gitu ya. Yang bahkan udah tadinya dikasih restoran ayam itu ya. Nah, di Chicago ini si Gessi ini balik lagi, aneh lagi. Bukannya tobat gitu ya, Gessi. Dia tuh malah menggila dan balik lagi menyodomi sejumlah remaja laki-laki gitu. Nggak kapok dia nih. Nah, bahkan kali ini ia memaksa sampai membunuh remaja yang ia sukai untuk melampiaskan hawa nafsunya. Nah, ya udah pasti dong ya, karena kayak gini, Gessi pun kembali berurusan dengan polisi setelah korbannya melapor atas kasus pelecehan seksual. Namun kasus tersebut ya terhenti aja karena pelapor atau remaja laki-laki yang bersangkutan tidak datang ke pengadilan. Jadi mungkin dia takut ya. Jadi Gessi pun bebas dari tuntutan hukum. Nah, remaja yang tragis ini bernama Timothy McCoy. Nah,
ia merupakan korban pertama Gacy yang dihabisi nyawanya. Remaja ini masih berusia 16 tahun saat diruda paksa oleh Gacy. Nah, Gacy ini melakukan aksi busuknya dengan mengiming-imingi si McCoy ini tur keliling kota hingga mereka menginap di rumah Gacy. Jadi, temenin om yuk, kita jalan-jalan keliling kota, nanti kita ya makan, kita jalan-jalan, mengunjungi beberapa tempat. Nanti kalau kamu capek bisa nginep di rumah om banyak minuman, kita bisa main kartu, kita bisa santai, have fun lah di sana. Nah, akhirnya di rumah tersebut, di rumahnya si Gacy ini, McCoy pun menghembuskan nafas terakhirnya. Pasalnya remaja yang malang tersebut sempat ingin melarikan diri saat diruda paksa oleh Gacy. Jadi ya pastinya si Gacy ini, dia akhirnya kayak, aduh gimana nih biar si McCoy ini diem gitu. Akhirnya diapain? Ya dihabisin lah sama si Gacy ini menggunakan pisau. Nah, lebih sadisnya lagi, setelah melampiaskan hawa nafsunya, Gacy ini mengubur mayatnya si McCoy ini di bawah tanah rumahnya di jalan 8213 Sunnerdeck F Norwood Park, Chicago. Nah, di sini tuh walaupun sangat tergila-gila dengan remaja laki-laki, Gacy pun akhirnya kemudian dia tuh menikah lagi. Akhirnya setelah waktu itu dia bercerai dengan Marilyn, dia tuh menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Carol Hoff. Jadi Carol Hoff ini istri keduanya. Tapi bukan berarti dia dengan menikah lagi dia punya istri terus perilakunya itu ya udah baik-baik aja gitu ya, nggak menyimpang. Enggak, tetap aja Gacy ini kambuh lagi gitu ya. Bahkan ya balik lagi dia kembali berurusan dengan hukum. Usai ya seorang korban remaja ini melapor ke polisi atas kasus pencabulan. Tapi lagi dan lagi kasus itu terhenti begitu saja karena korban terbukti memeras atau mengancam Gacy. Jadi si Gacy ini memutarbalikkan fakta gitu ya. Jadi emang makanya kalau di awal dia dibilang bodoh ini sebenarnya nggak meyakinkan kalau dia bodoh, karena dia bisa berkelit dari hukum berkali-kali gitu loh. Jadi pastinya dia bukan bodoh ya. Nah, di tahun 1974 Gacy ini menjalankan bisnis baru akhirnya ya, yakni di bidang kontraktor. Meski begitu, bisnis tersebut ternyata ya menjadi jalan masuk atau akal bulusnya Gacy untuk kembali melampiaskan nafsu bejatnya. Jadi di sini dia tuh merekrut remaja laki-laki. Bahkan para remaja tersebut menjadi karyawannya. Nah, untuk memuluskan aksi bejatnya ini, Gacy merayu hingga menggoda remaja laki-laki untuk nongkrong ke ruang bawah tanah. Jadi lagi-lagi ya si Gacy ini membuat ruang bawah tanah yang buat tempat having fun-nya dia itu. Nah, Gacy ini kan juga ya bisa dibilang gemulai, tetapi dengan gemulainya itu dia pun memiliki bahasa yang santun. Jadi ya pasti remaja-remaja ini pun jadi terbuai gitu ya. Di situ Gacy pun memuaskan nafsunya hingga membunuh para korbannya. Lebih kejinya lagi ini Gacy disebut kerap menggunakan obat bius agar korbannya itu pingsan. Nggak sampai di situ aja, beberapa korban juga terkadang diikat, disiksa hingga berujung dengan kematian. Meski begitu, Gacy ini mengaku puas gitu ya. Meski remaja tak berdosa tersebut akhirnya meninggal mengenaskan. Di tanggal 11 Desember 1978, Gacy ini kembali menghabisi nyawa remaja laki-laki. Kali ini remaja laki-laki itu bernama Robert Bliss. Nah, remaja berusia 15 tahun itu mendadak menghilang dari tempat kerjanya di apotek. Nah, tak ayal orang tua Robert ini pasti melaporkan ke polisi gitu ya. Kemana nih anak saya nggak pulang-pulang gitu ya. Dari situ akhirnya aksi bejatnya Gacy ini terhenti. Memang berbeda ya. Si Robert ini kan kalau yang lain mungkin selama ini nggak ngaku gitu ya ke rumahnya Gacy gitu. Karena ya mereka kan di sana mau having fun gitu ya. Minum-minum, nonton pornografi dan sebagainya. Jadi mereka nggak bilang ke siapa-siapa mau melakukan hal ini. Tapi beda dengan Robert. Kenapa? Karena si Robert ini dia tuh bilang ke orang tuanya dia mau wawancara di perusahaan kontraktor miliknya si Gacy. Nah ya pastinya dong setelah si Robert ini hilang, orang tuanya mencari dan lapor polisi. Polisi ini ya dengan mudah menciduk si Gacy. Dan Gacy pun awalnya membantah gitu. Enggak pak, saya nggak tahu si Robert itu. Bahkan saya nggak tahu dia kemana. Bahkan dia nggak kesini untuk wawancara gitu ya. Nah, akhirnya tapi polisi pun menemukan
bukti-bukti yang kuat di kediamannya si Gacy ini. Gitu. Nah, sejumlah pakaian seragam SMA angkatan 1975, terus ada lencana polisi, borgol, SIM, senjata api, narkoba, pisau, hingga sampel rambut ditemukan di rumahnya Gacy. Nah, bahkan dengan merangkak, polisi juga menemukan mayat korban sodomi Gacy usai mencium bau menyengat dari rumah tersebut gitu. Padahal polisi sempat mengira bahwa itu tuh merupakan bau limbah atau sampah gitu ya, dikirain ya karena Gacy ini jorok aja gitu. Cuma setelah dicari lagi, ternyata ya ditemukan gitu, ada mayat yang menjadi korbannya si Gacy. Ya udah, tentu aja Gacy ini gak bisa berkutik dan mengakui telah menghabisi nyawa 45 orang sejak tahun 1974. Dan dari investigasi polisi, Gacy ini menyebut dirinya melakukan berbagai cara sebelum menghabisi para korbannya. Jadi tadi kan ditemukan borgol ya, tentu dia memborgol, lalu dengan trik sulap, lalu membius. Nah, baru setelah itu si Gacy pun ini memuaskan nafsunya kepada para korban. Gitu. Dari penyelidikan polisi ini menemukan 33 mayat remaja laki-laki. Sebanyak 25 dari 33 mayat ini berhasil diidentifikasi melalui tes DNA. Ya emang benar-benar si Gacy ini. Jadi semua korbannya itu dibunuh di rumahnya itu. Dan lagi-lagi Gacy hampir nyaris bebas dari hukumannya. Pada 6 Februari 1980, drama pun tercipta terhadap kasus yang menggemparkan yang dilakukan oleh Gacy. Pengacaranya Gacy ini sempat berdalih bahwa kliennya alias Gacy ini dianggap memiliki gangguan jiwa. Bahkan si pengacaranya ini sempat memberikan sejumlah bukti ilmiah. Namun, 5 dari 7 hakim tidak mempercayai bukti yang diberikan oleh pengacara. Memang ya aneh sih dia punya kelainan seksual itu ya. Tapi kalau dibilang apakah dia sakit jiwa atau enggak, ya menurutku dia tetap harus dihukum ya. Karena berarti kan secara sadar dan tidak sadar dia sudah membunuh banyak orang gitu ya. Dan nyawa-nyawa itu nggak berdosa. Balik lagi, mau dia sakit jiwa atau dia sakit apapun gitu ya, dia melakukan itu dengan tangannya sendiri. Nah, akhirnya pengadilan memutuskan Gacy ini dihukum mati karena dinilai melakukan tindakan pidana yang luar biasa dengan menghabisi remaja laki-laki yang masih di bawah umur sebanyak 33 orang. Lalu berarti beberapa tahun kemudian gitu ya, di tanggal 9 Mei 1994, akhirnya John Wayne Gacy ini dihukum mati dengan suntikan mematikan. Jadi, tapi anehnya sebelum eksekusi, Gacy ini melontarkan kata-kata terakhir yang membuat semua orang geleng-geleng kepala, yaitu kiss my ass. Oke, sekian kisah kali ini tentang seorang badut penghibur yang ternyata hanya sebagai kamuflase untuk menutupi kelainan seksual dan pembunuhan yang pria ini lakukan gitu. Bagaimana nih menurut kamu kisah kali ini? Apa kamu juga jadi takut sama badut sama kayak Nona gitu ya? Atau gimana? Nah, tapi Nona nggak mau menyudutkan profesi siapapun atau apapun ya, baik badut atau yang lainnya. Tetapi memang kita nih sepatutnya untuk selalu berhati-hati dengan siapapun. Walaupun mungkin orang itu terlihat baik ataupun ramah gitu. Karena maksud di hati setiap orang itu kita nggak pernah tahu pasti. Nah, please banget kamu bisa komen pendapatmu atau kasih ide tentang kisah-kisah yang menarik untuk Nona ceritakan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk dengerin kisah-kisah terbaru dari Nona. Bye!